Oke, selamat datang lagi di Penyelaman Mendalam kita. Hari ini kita bakal gali nih, sebuah ajaran Tao kuno. Sumbernya dari terjemahan Eva Wong, The Tao of Health, Longevity, and Immortality, The Teachings of Immortals Chong and Liu. Ini bakal bawa Anda ke inti pemikiran Taois ya, soal gimana sih caranya capai kesehatan prima, umur panjang, bahkan keabadian. Misi kita kali ini, ya, mengekstrak esensi dari dialog legendaris antara Chung Li Chuan dan Liu Tungpin. Mari kita bongkar sama-sama. Nah, ini dia yang langsung bikin penasaran kan? Dialog ini ada misterinya gitu. Chung Li Chuan itu kan dari dinasti Han ya, sekitar 200 SM sampai 200 M lah. Terus Liu Tungpin dari dinasti Tang itu sekitar 600-900 M. Jauh banget, hampir 800 tahun bedanya. 800 tahun, wah gimana ceritanya itu bisa dialog? Nah, sumbernya sendiri juga bertanya-tanya, apa ini pertemuan mistis gitu kan? Kayak legenda, atau kemungkinan lain, Liu ini menghidupkan kembali ajaran Chung Li. Yang jelas sih, ini kayak nandain pergeseran fokus ke alkimia internal, jadi transformasi paling besar tuh terjadinya ya di dalam diri Anda. Alkimia internal? Menarik. Jadi bukan mengubah logam jadi emas kayak di cerita-cerita itu ya, tapi lebih ke mengubah diri sendiri. Betul sekali. Fokusnya ke dalam. Dan tujuannya, ya seperti judulnya tadi, semacam keabadian. Tapi yang saya tangkap, teks ini nggak bilang keabadian itu cuma satu titik gitu ya, kayak ada level-levelnya. Tepat. Ada spektrumnya. Teks ini ngegambarin ada 5 tingkat keabadian atau mungkin lebih tepatnya makhluk abadi, mulai dari yang paling dasar kayak roh tanpa substansi sampai yang tertinggi itu menyatu lagi dengan surga. Tapi ya untuk tujuan praktisnya nih buat kita manusia, teks ini kayaknya lebih fokus ke 3 tingkat yang di tengah, yang dianggap lebih bisa dicapai lah. 3 tingkat tengah, apa aja tuh? Ada dewa manusia, itu fokusnya ke kesehatan sama umur panjang di dunia ini. Terus dewa bumi, ini udah bisa hidup abadi di bumi, pemahaman taunya lebih dalam. Dan dewa roh, nah ini yang udah melampaui fisik, udah masuk alam suci gitu. Jadi ini bukan kayak saklar on-off abadi atau enggak, tapi lebih kayak tangga pencapaian gitu. Oke. Ada tangga pencapaian, terus gimana cara naiknya? Teks ini kan katanya ngasih tahu 3 jalur kultivasi ya? Bener banget. Ada 3 jalur utama. Pertama, jalan kecil. Ini fokus utamanya ke kesehatan. Intinya itu mengubah apa yang disebut energi generatif biasa, ya energi dasar kita sehari-hari lah, diubah jadi energi primordial. Bayangin aja kayak kita upgrade baterai biasa jadi sumber tenaga yang jauh lebih murni, lebih kuat gitu. Oke, jalan kecil buat kesehatan, ubah energi dasar jadi primordial. Terus ada jalan tengah. Nah, ini tujuannya lebih ke umur panjang. Caranya dengan mensirkulasikan energi primordial tadi itu buat nyempurnain tubuh. Dan terakhir, ada jalan besar. Ini yang arahnya ke keabadian roh. Di sini tujuannya menyatukan semua jenis energi internal, generatif, vital, roh, dan akhirnya membebaskan kesadaran dari batasan fisik. Yang menarik, setiap jalan ini jadi fondasi buat jalan berikutnya. Nggak bisa lompat gitu aja. Oke, jadi ada jalur, ada tingkatan, berkesinambungan ya. Tapi gimana mekanismenya di dalam tubuh? Ini nih bagian yang menurut saya keren banget, konsep tubuh sebagai mikrokosmos. Persis, itu dia kuncinya, alkimia internal. Gagasan kalau seluruh alam semesta ini ada cerminannya di dalam diri kita gitu ya? Iya, betul. Jadi prinsip-prinsip kosmik kayak langit, itu kan Chen, Yang ya. Terus bumi, itu Kun atau Yin. Terus matahari dan bulan sebagai siklus energi, bahkan 5 elemen, logam, kayu, air, api, tanah, yang biasanya kita kaitkan sama alam luar, itu semua dianggap bekerja juga di dalam tubuh Anda. Organ-organ kita itu dilihat bukan cuma daging aja. Oh, jadi lebih dari sekedar organ fisik. Iya, lebih kayak pusat energi yang nyambung sama elemen-elemen tadi. Contohnya, api itu di jantung, air di ginjal, dan seterusnya. Wah, jadi kalau teksnya bilang menyeimbangkan api dan air dalam diri, itu bukan cuma soal jantung sama ginjal secara fisik dong ya? Bukan sekedar itu, lebih dalam lagi. Ini soal menyeimbangkan energi yang aktif, panas kayak api itu, sama energi yin yang pasif,
dingin kayak air di dalam sistem tubuh kita. Teksnya bahkan pakai metafora yang kuat, kayak naga yang. Itu energi dinamisnya, yang katanya tersembunyi dalam harimau yin, energi potensialnya. Nah, menyatukan atau mengharmoniskan naga dan harimau internal ini, itu inti dari transformasi energi yang dicari. Keren banget metaforanya. Naga dan harimau di dalam diri. Dan kalau tubuh ini miniatur alam semesta, berarti dia punya ritme dan siklusnya sendiri juga dong. Saya ingat teks ini kayaknya nekenin banget soal waktu. Oh, itu krusial banget. Penting sekali. Sama kayak alam kan punya musim tahunan, bulan punya siklus bulanan. Nah, tubuh Anda juga punya siklusnya sendiri. Ada siklus harian, bulanan, bahkan siklus sepanjang tahapan hidup. Teks ini menekankan banget kalau kita nyelarasin praktik kultivasi kita, kapan meditasi, kapan latihan energi, sama jam biologis internal ini. Itu penting banget hasilnya. Kayak kita lagi surfing, harus bisa nangkep gelombang energi yang pas di dalam diri kita. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, penyelaman kita kali ini, ajaran dari Chong dan Lu ini yang disajikan di sumber Anda, intinya nawarin pandangan kalau manusia itu punya potensi yang luar biasa loh, bisa melampaui batasan-batasan biasa. Kuncinya ada di alkimia internal tadi. Lihat tubuh sebagai kosmos mini, terus berusaha nyimbangin energi internal kayak yin-yang atau 5 elemen, dan yang nggak kalah penting, nyelarasin semua usaha itu sama ritme alami tubuh kita sendiri. Jadinya kayak peta jalan gitu ya, menuju versi diri kita yang paling sehat, paling panjang umur, dan mungkin ya tercerahkan secara spiritual. Betul, tapi teks ini juga ninggalin satu teka-teki yang menarik nih buat Anda renungan. Disebutkan kalau dewa roh yang notabene udah mencapai tingkat keabadian melampaui fisik, itu ternyata masih perlu ngumpulin jasa. Jasa? Maksudnya gimana tuh? Biasanya lewat mengajar atau bantu manusia lain gitu tujuannya. Supaya bisa naik ke tingkat tertinggi, dewa surgawi. Ini kan jadi pertanyaan ya, apa sih sebenarnya makna jasa buat makhluk yang udah sebegitu tercerahkan? Kenapa tindakan di dunia fisik itu masih dianggap penting, gitu, setelah mencapai keabadian roh, menurut pandangan mereka. Nah, ini sesuatu buat direnungkan lebih dalam mungkin ya, soal hubungan antara pencerahan pribadi sama kontribusi kita ke dunia luar. Menarik sih. Tubuh bisa lelah, tapi jiwa bisa hidup abadi jika kau hidup selaras dengan Tao. Suka konten seperti ini? Klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Bagikan ke sahabatmu yang sedang menempuh jalan pencarian diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap hidup dalam Tao.